Selamat pagi. Pada pagi hari ini kembali berjumpa dengan kakak-kakak dari Aras Samar Sign Kids. Nah, sebelum kita jauh beribadah, kita akan menyanyikan Aras Samar Sign Kids. Aras Samar Sign Kids. Samar Sign Kids, bersinarlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kita akan terus memuji Tuhan yang mengatakan Yesus berjanji. Adik-adik, saat ini kita terus memuji Tuhan dengan pujian Yesus idolaku. Yesus, idolaku.
pujian yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Dan sikap berdoa, sama-sama kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya ibadah kami berjalan dengan baik. Bahkan firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, kami bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih Bapa kami, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi mengatakan Yesus sayang padamu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dengar-dengaran, berkati kami, berkati hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami dengar melalui firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bisa. Baiklah adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan ayat hafalan dulu yang terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-6. Kita bacakan secara bersama-sama ya. 2, 2, 3 ya. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sekali lagi ya. 1, 2 ya. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke, sekarang untuk lebih kita mudah untuk menghafalnya, kita akan membuatnya dengan gerakan. Ya, adik-adik yang di rumah ikuti bagaimana gerakan kakak-kakak yang ada di dalam video ini. 1, 2, 3 ya. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke, baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, bahwa firman Tuhan terdapat dari Ibrani 13 ayat yang ke-6 yang berbunyi, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, pada pagi hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan dengan tema Yesus penolongku. Ada yang berkati Tuhan, kalau kita berpikir bahwa kalau minggu lalu kita sudah diajari oleh kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagaimana Yesus menyelamatkan kita dari dosa untuk akhirnya membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, pada saat ini kita akan juga belajar bagaimana Yesus menolong kehidupan kita sehari-hari dalam setiap kehidupan kita. Ya,
kita sekarang berbicara tentang Yesus penolongku. Saya percaya dan saya yakin adik-adik di rumah telah menjadikan Yesus sebagai penolong adik-adik semua. Nah, pada saat ini kita akan bisa bagaimana cara Yesus menolong hidup kita, bagaimana cara Yesus menolong hidup adik-adik dalam sepanjang kehidupan adik-adik. Dan pada saat ini kita akan melihat bahwa Yesus itu sungguh menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita adik-adik. Dan pada saat ini yang pertama, Yesus menolong kita saat kita belajar. Adik-adik, ketika kita belajar, tentunya kita butuh namanya pengetahuan. Kita butuh namanya kepintaran, kita butuh namanya kecerdasan, dan kita butuh namanya agar kita dapat mengerti. Adik-adik, perlu kita ketahui bahwa jika bukan Tuhan, jika bukan Yesus yang menolong kita untuk mengerti, maka kita tidak akan dapat pengertian akan apa yang kita pelajari. Oleh sebab itu terkadang kalau kita mau belajar, saya percaya adik-adik yang di rumah terlebih dahulu akan berdoa dulu, meminta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kepintaran, agar Tuhan memberikan pengetahuan, dan agar Tuhan memberikan kecerdasan kepada adik-adik di rumah, bukan? Oke, pada saat itu ketika adik sudah berdoa, tentunya adik-adik belajar, dan saat itu adik-adik mengerti apa yang adik-adik pelajari, apa yang akan adik-adik jawab melalui soal tugas-tugas yang telah diberikan dari sekolah. Itulah gunanya bahwa Tuhan itu menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Jadi adik-adik, bahwa Tuhan itu bukan saja menyelamatkan kita, tapi Dia juga menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, selanjutnya apalagi bagaimana Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita? Bagaimana Tuhan menunjukkan pertolongannya dalam kehidupan adik-adik? Nah, pada saat ini kembali lagi bahwa mungkin adik-adik di rumah pastinya sering bermain, bukan? Sering bermain, mungkin bermain bersama teman, bermain di rumah, berlari-larian, berlompat-lompat, main bola. Adik-adik, jika bukan Tuhan yang menolong kita ketika kita bermain, maka kita akan tersandung, kita akan terjatuh, dan kita akan mungkin mengalami hal yang namanya kecelakaan. Tapi ketika Tuhan bersama dengan kita, Dia menjaga kita dalam setiap apa yang kita mainkan, apa yang kita kerjakan, sehingga kita terhindar dari namanya kecelakaan, kita terhindar dari namanya jatuh, sehingga kita bisa bermain dengan sukacita bersama teman-teman kita. Itulah bentuk kebaikan Tuhan, itulah bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, bersyukurlah bahwa Tuhan itu sungguh baik, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa, Tuhan itu sungguh mengerti apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih dalam kehidupan adik-adik yang di rumah, Tuhan selalu menolong kehidupan adik. Dia tidak akan pernah meninggalkan adik-adik sendiri. Dan selanjutnya, bagaimana bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Selanjutnya, kita melihat bahwa tentunya adik-adik ketika mau belajar, setelah belajar berdoa, ketika bermain berdoa, tentunya ketika adik-adik mau tidur sepanjang malam, misalnya sepanjang malam ini adik-adik sudah diberkati oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan dalam peristirahatan. Adik-adik, kita tidak tahu bahwa apa yang terjadi sepanjang malam itu, apa yang akan terjadi jika bukan Tuhan yang menolong kita sepanjang malam itu. Tapi karena Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu memperhatikan dan mau menjaga kehidupan adik-adik, Dia mau menolong, ya. Dia menjaga tidur kita sepanjang malam, Dia menjauhkan dari mimpi buruk, Dia menjauhkan dari mara bahaya. Itu sebabnya adik-adik yang di rumah, ingat ya, ketika adik-adik mau tidur, ketika adik mau beristirahat pada malam hari, adik-adik harus berdoa, ya. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong saya dalam istirahat sepanjang malam ini, agar besok saya bisa memasuki hari yang baru yang Tuhan sediakan. Jadi Tuhan yang menolong kita dalam tidur kita sepanjang malam, sehingga kita bisa pagi ini bangun dengan sukacita, dan kita kembali bisa beribadah berjumpa dengan kakak-kakak Arastamar Saint Kids. Nah, selanjutnya adik-adik, apa pertolongan Tuhan selanjutnya dalam kehidupan kita? Apa bentuk pertolongan Tuhan yang sudah adik-adik rasakan? Tentunya adik-adik sudah pernah merasa sakit, bukan? Sudah pernah mengalami yang namanya sakit. Kakak juga sudah pernah mengalami yang namanya sakit. Dan sakit itu tidak enak. Sakit itu tidak menyenangkan. Kita tidak bisa bermain, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa bercanda tawa bersama keluarga karena kita sedang sakit. Tapi adik-adik, ketika adik-adik berdoa kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan, saya mau sakit ini Tuhan sembuhkan. Ketika kita meminum obat, Tuhan memberkati obat yang kita minum, obat yang kita makan, makanan yang kita makan, sehingga apapun yang kita konsumsi menjadi kesembuhan dalam hidup kita. Adik-adik, jangan kita pikir bahwa karena kita minum obat kita sembuh. Tidak.
Itu karena Tuhan yang memberkati setiap obat yang kita minum sehingga kita memperoleh kesembuhan. Itulah namanya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jika bukan Tuhan yang menolong kita, jika bukan Tuhan yang memberkati adik-adik dan menjaga adik-adik ketika adik-adik sakit, maka mungkin kita tidak akan sembuh. Tapi karena Tuhan mengasihi adik-adik di rumah, Tuhan menyayangi adik-adik di rumah, ketika adik-adik mengalami kesakitan, adik-adik berdoa, Tuhan Yesus tolong saya mau disembuhkan, saya mau kembali ingin bermain, kembali ingin belajar. Akhirnya Tuhan melihat adik-adik dan Dia ingin menyembuhkan adik-adik. Itu sebabnya bahwa kita tahu bahwa selain minggu lalu kita diajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat kita, Dia ingin melepaskan kita dari segala dosa, Tuhan juga menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Itu artinya kita harus senantiasa bersyukur, kita senantiasa berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan saya ingin kedepannya adik-adik bisa bersyukur atas segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan adik. Dan seperti firman Tuhan tadi bahwa ketika Tuhan yang menjadi penolong kita, ketika Tuhan yang bersama-sama berjalan dengan kita, maka kita tidak perlu takut ya. Kita mungkin pernah belajar, ya Tuhan bagaimana ini, besok saya akan ulangan, besok saya akan ujian, kita merasa takut. Jangan takut adik-adik. Ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, kita berdoa dengan penuh keyakinan, maka Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Oleh sebab itu kita tidak usah takut. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, baik kakak juga dan adik-adik di rumah yang semua menyaksikan video ini, bahwa kita diajari bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut sebab kita memiliki penolong, yaitu Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, terutama bagi adik-adik, dan adik-adik percaya bahwa bersama Tuhan adik-adik semua pasti bisa. Dan jangan takut, apapun yang adik-adik alami, Tuhan pasti menolong. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami meyakini bahwa Tuhan yang menjadi penolong kami dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan kami tidak akan pernah takut, sebab kami akan berjalan bersama Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan terus memuji Tuhan yang mengatakan, aku anak sekolah minggu. Sukacita abadi.
akan menyanyikan Arastamar Saint Kids.